dan seluruh jajaran pengurusan terbaik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah ceramah saya malam ini tidak lama. Alhamdulillah hanya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar. Keberadaan kita di tempat ini membuktikan bahwa kita ini mencintai Al-Quran. Keberadaan kita di tempat ini menunjukkan bahwa kita ini mau menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Keberadaan kita di tempat ini menunjukkan kita ini mengharapkan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti, insyaallah. Berbicara tentang nuzulul Quran, artinya itu berbicara tentang perubahan. Kita melihat Al-Quran turun lebih kurang 23 tahun. Dengan Al-Quran itu dapat mengubah wajah dunia Arab dan dunia secara keseluruhan, dari gelap gulita menjadi terang benderang. Alhamdulillah. Boleh diteruskan? Oke, Al-Quran turun, dunia Arab berubah menjadi terang benderang. Dan perlu kita ketahui, Al-Quran yang sampai kepada kita, Al-Quran yang kita imani, sesungguhnya tidak ada kitab yang sama dengan kitab suci kita. Tidak ada kitab yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijaga kecuali Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang tidak pernah luput ada pun hafalnya. Sejak diturunkan sampai hari kiamat, sampai sekarang ini, selalu saja setiap generasi ada saja hufazul Quran, penghafal Quran. Tidak ada kitab suci yang diturunkan di muka bumi ini yang dikelilingi oleh banyak ilmu. Tidak ada. Coba bayangkan, cara membacanya saja ada ilmunya, ada ilmu tajwid. Cara menyampaikan suaranya yang indah seperti amanah kita tadi yang mengaji ini, ada ilmunya, ada ilmu tanamnya. Insyaallah
Ayat-ayat yang turun pun ulama kita sudah membagi-bagikan. Ayat ini turun di Mekah, ayat ini turun di Madinah. Masya Allah. Sehingga ulama kita mencipta lagi satu ilmu yang dikenal dengan ilmu asbabun nuzul. Dia tahu semua ayat ini turun di mana, situasi dan kondisi yang membuatkan ayat ini turun di mana. Hanya Al-Quran saja yang ada seperti ini. Nggak ada kitab-kitab suci yang lain. Itu karena terlalu hebatnya Al-Quran ini. Perlu kita ketahui, sejak Al-Quran turun sampai sekarang dan bahkan mungkin sampai hari kiamat, tidak pernah ada satu generasi yang dilewati Al-Quran kecuali ada mufassir, ada yang mentafsirkan Al-Quran. Sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, dari Bapak bangsa kita sudah menyebutkan itu namanya tafsir bil ma'thur. Masya Allah, itu sudah dikumpul semua. Sampai sekarang ini semua kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh umat Islam itu digunakan untuk mentafsirkan Al-Quran. Ada orang yang pakar bahasa mentafsirkan Al-Quran dengan usul bahasanya. Ada orang yang hebat pemikirannya digunakan untuk mentafsirkan Al-Quran. Ada namanya corak penafsiran bahasa dalam Al-Quran. Ada orang yang suka dengan hukum, ditafsirkan Al-Quran dengan tafsir fikih. Ada orang yang suka tasawuf, bagaimana mensucikan diri, bagaimana membaca Allah. Itu Al-Quran ditafsirkan dengan tafsir sufi namanya. Ini hebatnya, nggak ada kitab suci yang sehebat itu dipandang dan suruh pun jadi ilmu kecuali Al-Quran. Sampai menyusun ilmu-ilmu yang terlahir dari Al-Quran yang kita kenal dengan ulumul Quran, hanya Al-Quran saja yang punya. Nggak ada kita pernah dengan ulumul Injil, ulumul Zabur, ulumul Taurat, tidak ada. Hanya ulumul Quran saja. Justru itu ketika Al-Quran turun membawa 3 dimensi utama. Nomor 1, untuk memperbaiki akidah kita kepada Allah. Itu nomor 1. Justru itu kemusyrikan yang ada di Mekah pada waktu itu target utamanya. Bagaimana merubah itu menjadi manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah. Setelah itu masuk misi yang kedua, bagaimana menghantar setiap umat Islam beribadah dengan betul kepada Allah. Itulah yang kita kenal dengan syariah, beribadah dengan betul, syariah. Kemudian yang ketiga, setiap orang pasti pernah berinteraksi dengan sesamanya. Setiap orang pasti berinteraksi dengan keluarganya, berinteraksi dengan sekelilingnya. Itu diikat dengan satu ilmu yang digelar dengan ilmu akhlak. 1/3 Al-Quran berkaitan dengan akhlak. Justru itu kalau kita menaikkan nusul Quran, sekurang-kurangnya kita terikat dengan 3 komponen utamanya. Maka akidah kita sudah betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, kita sudah mendirikan lagi atau membina dari satu ilmu yang kita kenal dengan ilmu tauhid, syariah, ada ilmu fikih, akhlak, ada ilmu akhlak. Ada kita ini semua tertangkap bagaimana memahami Al-Quran dengan baik. Sekarang dalam nusul Al-Quran ini
menjadi target utama kita sebenarnya? Adakah cinta kita dengan Al-Quran yang penuh dengan ilmu itu sudah kita tunjukkan atau belum? Kalau tidak, mari kita sama-sama menyimak satu kisah seorang sahabat Rasulullah SAW di Madinah yang biasa imam di masjid Quba. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW, sebab orang ini setiap kali dia selesai membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya, selalu dia baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baca Fatihah, Qul huwallahu ahad lagi. Jadi imam pula. Masya Allah. Itulah yang membuatkan sahabat yang lain yang menjadi makmum ini datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bercerita tentang keadaan itu. Sehingga seorang sahabat ini dipanggil menghadap Rasulullah SAW. Ketika berada di depan Rasulullah SAW, ditanya sahabat ini, adakah betul engkau selalu baca Qul huwallahu ahad selepas membaca surah Al-Fatihah? Apa jawab sahabat? Benar ya Rasulullah. Apa yang membuatkan kita ini membaca surah Al-Ikhlas setiap kali selesai membaca surah Al-Fatihah? Apa kata sahabat ini yang boleh kita jadikan contoh? Dia katakan, "Uhibbuha ya Rasulullah." Aku mencintainya ya Rasulullah. Aku sangat mencintai surah itu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Dikatakan, hubbuka iya adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah itu, itulah yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nuzulul Quran akan melahirkan rasa cinta kepada Al-Quran. Cinta yang ditunjukkan oleh seorang sahabat ini, mari kita sama-sama mewarisi. Mudah-mudahan cinta itu juga yang akan menghantar kita masuk ke dalam surganya suatu hari nanti insya Allah. Sekurang-kurangnya ada nilai yang membuatkan kita ini cinta kepada Al-Quran. Saya mau tunjukkan lagi contoh sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bisa kita contoh. Tadi Bapak Duta Besar sudah menyebutkan kita ini harus tahu membaca Al-Quran. Setelah itu tahu memahami Al-Quran. Setelah itu tahu mentafsirkan Al-Quran, tahu tafsirnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, seperti yang dicerita dalam tafsir Al-Qurtubi, dikatakan, aku membaca Al-Quran mulai dari awal sampai akhir. Aku mendapati satu ayat dalam Al-Quran yang paling hebat. Aku rasa itulah yang paling berkesan dalam hidupku. Aku rasa itulah yang paling mantap ayat itu dalam Al-Quran. Tahu tak ayat apa yang disebut? Itu dalam surah Al-Isra ayat 84. Ayatnya, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah Muhammad, setiap orang itu akan beramal sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan tabiatnya. Kita yang hadir pada malam ini, Allah beri kelebihan masing-masing. Ada yang diberi kelebihan, kalau bersedekah dia nomor 1, nggak ada yang kalahkan kalau sedekah.
Ada di antara kita kalau salat malam dia yang nomor satu. Ada di antara kita kalau menghafal Quran dia nomor satu. Ada di antara kita kalau senyum dia nomor satu. Masya Allah. Ayat itu hanya disebut dalam Al-Quran. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang akan beramal sesuai dengan kehebatannya masing-masing. Justru itu, kalau kita melihat tukang sabun, jangan merendahkan mereka. Boleh jadi Allah beri dia suatu kelebihan lain yang kita tidak miliki. Kalau ada orang yang mungkin pakaiannya copan camping, jangan rendahkan dia. Bisa jadi ada amalan yang membuatkan dia tinggi derajat dari sisi Allah berbanding dengan kita. Sebab Al-Quran tersebut ya'malu ala syakilati. Masya Allah. Sekarang mari kita melihat ketika kita membaca Al-Quran, adakah kita ada niat untuk meningkatkan dengan bacaan kita itu untuk memahami Al-Quran? Adakah kita bisa mencontohi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam melihat semua ayat dengan mengatakan ini ayat yang paling berkesan bagi aku, ini yang paling berkesan bagi aku? Kita melihat lagi sahabat yang lain, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia sebutkan apa? Aku membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Aku mendapati satu ayat dalam Al-Quran, Masya Allah, itulah ayat yang terpaling indah aku baca dalam hidupku. Ayat apa yang dia baca? Surah Al-Zumar ayat 53. Masya Allah. Dan kita mampu membaca Al-Quran seperti itu, sehingga Al-Quran itu direct memberi pada hidup kita. Masya Allah. Itu manusia yang paling beruntung. Apa? Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, sampaikan kepada hamba wahai Muhammad, ya ibadi wahai hamba, la taqnatu min rahmatillah, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu akan senantiasa mengampuni semua dosa-dosa. Ayat ini dipandang oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai ayat yang berbeda yang dia baca dalam Al-Quran. Kenapa? Mungkin setiap orang itu pasti pernah merasa putus asa. Ketika orang itu putus asa, itu ada titik-titik tertentu yang membuatkan dia akan gagal selama-lamanya. Kalau dia tidak mampu menghadapi putus asa itu. Di sini dapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendapat suatu inspirasi bahwa ketika kita ini menghadapi suatu tekanan, ketika kita menghadapi suatu masalah dalam hidup kita, kita kena mendepankan rahmat Allah itu jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Sehingga Allah sebut, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau merasa berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah. Terutama sekali kalau kita misalnya banyak melakukan dosa. Biasa kita mungkin kalau sudah melakukan dosa tiap hari, dosa kecil dengan dosa besar, kita empat semuanya. Dari situ mungkin akan timbul satu rasa, aku rasa ini Allah tidak akan mungkin mengampuni lagi dosa-dosa aku.
Sebab pikiranku ini jahat terus, dosa terus. Allah panggil dengan panggilan kasih sayang. Ya ibadi, wahai hamba. Allah menisbahkan hambanya itu kepada dirinya. Biasanya kalau ada seorang bapak atau seorang ibu memanggil anaknya dengan panggilan wahai anakku, maknanya panggilan itu merupakan panggilan kasih sayang. Tapi kalau seorang ayah atau seorang ibu memanggil anaknya dengan nama-nama binatang, itu artinya orang tua sangat membenci anaknya. Walillahil mathalul a'la. Allah menjadi contoh yang terbaik bagi kita. Dia memanggil orang yang banyak dosanya ini dengan panggilan hambaku, panggilan kasih sayang. Wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Di sini ayat berkata Allah itu senantiasa akan mengampuni semua dosa-dosa. Justru itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menghadapi Ramadan 13 hari lagi ke depan. Kalau Ramadan 29 hari, maknanya 12 hari lagi ke depan. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan untuk Al-Quran? Apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita di bulan Ramadan ini? Sebab ajal ini tidak mengenal umur. Ajal ini kita tidak tahu adakah hari ini atau malam ini merupakan malam terakhir bagi, atau bulan Ramadan ini merupakan bulan Ramadan yang terakhir bagiku. Adakah Allah masih mengizinkan kita untuk hidup sampai bulan Ramadan akan datang? Kita tidak tahu. Justru itu ulama-ulama kita biasa mentargetkan ada beberapa poin penting yang jangan pernah lepaskan itu kecuali kita dapatkan di bulan Ramadan. Nomor satu, mendapatkan ampunan Allah. Mendapatkan ampunan Allah, ini yang paling utama. Sebab Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril berkaitan dengan perkara ini. Ketika Nabi SAW naik mimbar, ini hadis yang biasa kita dengar, Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ketika selesai Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami semua mendengarkan Rasulullah membaca amin sebanyak 3 kali. Apa yang berlaku ya Rasulullah? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ada Jibril. Malaikat Jibril datang kepadaku. Faqala, dan berkata, siapa saja yang memasuki bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosanya, maka orang itu akan masuk neraka. Kalau ada bulan Ramadan, malaikat itu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang itu dijauhkan dari api neraka. Orang itu amin. Untuk itu Rasulullah SAW mengucapkan amin, ya Allah, terimalah ya Allah umatku yang memasuki bulan Ramadan ini, ya Allah, terimalah taubat mereka, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Mudah-mudahan pada malam ini Allah mengampuni semua dosa-dosa. Berkahnya majelis nuzul Quran yang kita naikkan pada malam ini. Itu nomor satu. Yang kedua, adakah kita sudah mendapatkan takwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di penghujung ayat berkaitan dengan puasa? La'allakum tattaqun.
Ulama tafsir menyebutkan kalau ada lafaz la'alla di situ, itu sifat itu atau benda itu tidak akan mungkin mudah untuk kita dapatkan. Kena ada perjuangan, kena ada usaha yang tinggi, kalau Allah akan anugerahkan sifat itu kepada kita. Sedangkan sifat inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berpegangan karena itulah bekal yang terbaik yang kau akan bawa menuju akhirat. Di akhirat nanti Allah akan tunjuk syurga di depan kita dengan mengatakan, wa tilkal jannatul lati nu'ridu min ibadina man kana taqiya. Itulah syurga yang aku akan wariskan kepada hambaku bagi hambaku yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah juga menganugerahkan sifat takwa kita pada malam ini, insyaAllah, sehingga itu menjadi berkat kita sampai hari akhirat. Dan sekali, mudah-mudahan Allah juga menganugerahkan kita malam Lailatul Qadar, sehingga kita ini diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di dalamnya, boleh jadi melangkaui melebihi umur kita. Sebab beribadah di malam itu melebihi dari 83 tahun. Masya Allah. Ini peluang. Rasulullah SAW menyebutkan kita disumma bil ashri awakhir, jadilah di 10 terakhir Ramadan. InsyaAllah 2 hari lagi kita akan memasuki 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ini diberi anugerah oleh Allah untuk mendapatkan itu semua, InsyaAllah. Saya kira cukup sekian untuk tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggandakan lagi bulan Ramadan bertahun-tahun akan datang. Bukan Ramadan yang terakhir bagi kita tahun ini, tapi insyaAllah Allah masih menganugerahkan kita bertahun-tahun bulan Ramadan sehingga kita dapat memperbanyak amal kita di dalamnya, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا بتيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، ونسأل التيسير والمعافاة والغنيمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد